Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini adalah kisah singkat Khalid bin Sa'id yang melepas kekayaannya untuk menjemput syahid. Khalid bin Sa'id bin Ash dilahirkan di sebuah keluarga kaya dan mewah, dan tergolong kepala suku dari seorang warga Quraisy yang terkemuka dan memegang pimpinan. Khalid adalah salah satu sahabat yang awal-awal mengakui Muhammad utusan Allah. Dia seorang putra dari Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah yang terkenal dengan kekayaannya. Bahkan ia memiliki surban merah dan jubah yang terbuat dari benang emas. Ayahnya dijuluki pemilik mahkota karena saking kayanya. Gelar pemilik mahkota diberikan karena jika Sa'id bin Al-Ash memakai surban merah di kepalanya, maka tidak ada satu orang pun yang berani memakai surban yang sama warnanya dengannya, sampai Sa'id melepas dan tidak memakainya lagi. Betapa tingginya kedudukan ayah Khalid ini. Khalid bin Sa'id sendiri terkenal sebagai seorang pemuda yang bersikap tenang, pendiam, dan tidak banyak bicara. Tapi yang sebenarnya pada batinnya dan dalam lubuk hatinya bergelora dengan hebatnya gerakan kegembiraan. Khalid bin Sa'id mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Suatu hari, Khalid yang sudah bangun masih berada di tempat tidurnya. Ia baru saja mengalami suatu mimpi yang sangat dahsyat. Bahwa ia berdiri di bibir nyala api yang besar, sedang ayahnya dari belakang hendak mendorongnya dengan kedua tangannya ke arah api itu dan bermaksud hendak melemparkannya ke dalamnya. Kemudian dilihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke arahnya, lalu menariknya dari belakang dengan tangan kanannya yang penuh berkah hingga tersingkirlah ia dari bahaya jilatan api. Khalid tersadar dari mimpinya dengan memperoleh bekal langkah perjuangan menghadapi masa depannya. Ia segera pergi ke rumah Abu Bakar lalu menceritakan mimpinya itu. Dan mimpi seperti itu sebetulnya tidak memerlukan tabir lagi. Kata Abu Bakar kepadanya, "Sesungguhnya tidak ada yang kuinginkan untukmu selain dari kebaikan. Nah, dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah dia, karena sesungguhnya Islam akan menghindarkanmu dari api neraka." Khalid pun pergi mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menemukan tempat beliau, lalu menumpahkan isi hatinya dan menanyakan tentang dakwahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hendaklah engkau beriman kepada Allah yang Maha Esa semata. Jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan engkau beriman kepada Muhammad, hambanya dan rasulnya, dan engkau tinggalkan penyembahan berhala yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat, tidak memberi mudarat dan tidak pula manfaat." Khalid lalu mengulurkan tangannya yang disambut oleh tangan kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kemesraan, dan Khalid pun berucap, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Keimanan Khalid kepada Allah dan Rasulnya diuji oleh kedudukan dan kekayaan. Pada waktu Khalid memeluk Islam, belum ada orang yang mendahuluinya kecuali 4 atau 5 orang. Hingga dengan demikian ia termasuk dalam 5 orang angkatan pertama pemeluk Islam. Dan setelah diketahui yang menjadi pelopor dari agama ini adalah salah seorang di antaranya putra Sa'id bin Ash, maka bagi Sa'id, peristiwa itu akan menyebabkannya menjadi bulan-bulanan penghinaan dan ejekan bangsa Quraisy, dan akan menggoncangkan kedudukannya sebagai pemimpin. Oleh karena itu, dipanggilnya anaknya Khalid, lalu bertanya, "Benarkah kamu telah mengikuti Muhammad dan membiarkannya mencaci Tuhan-Tuhan kita?" Khalid berkata, "Demi Allah, sungguh ia seorang yang benar dan sesungguhnya aku telah beriman kepadanya dan mengikutinya." Ketika itulah pukulan ayahnya secara bertubi-tubi menimpa dirinya, yang kemudian mengurungnya dalam kamar gelap di rumahnya, lalu membiarkannya terpenjara menderita lapar dan dahaga. Namun Khalid berseru kepadanya dengan suara keras dari balik pintu yang terkunci, "Demi Allah, sesungguhnya ia benar dan aku beriman kepadanya." Jelaslah sekarang bagi Sa'id bahwa siksa yang ditimpakan kepada anaknya itu belum lagi cukup dan memadai. Oleh sebab itu, dibawanya anak itu ke tengah panas teriknya kota Makkah, lalu ia menginjak-injaknya di atas batu-batu yang panas menyengat.
Said memperlakukan putranya sedemikian rupa selama 3 hari penuh tanpa perlindungan dan keteduhan, tanpa setetes air pun yang membasahi bibirnya. Akhirnya sang ayah putus asa lalu kembali pulang ke rumahnya. Tapi di sana ia terus berusaha menyadarkan anaknya itu dengan berbagai cara, baik dengan membujuknya secara halus ataupun dengan mengancamnya. Tetapi Khalid berpegang teguh kepada kebenaran. Aku tidak hendak meninggalkan Islam karena suatu apapun. Aku akan hidup dan mati bersamanya, katanya pada sang ayah. Maka berteriaklah Said, kalau begitu enyahlah engkau pergi dari sini, anak keparat. Demi Lata, kau tidak boleh makan di sini. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, jawab Khalid. Kemudian ditinggalkannya rumah yang penuh dengan kemewahan dan kesenangan itu. Demikianlah Khalid melalui bermacam derita dengan pengorbanan dalam mengatasi segala halangan demi keimanan. Dan sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah yang kedua ke Habasyah, maka Khalid termasuk salah seorang anggota rombongan. Ia berdiam di sana beberapa lamanya, kemudian kembali bersama kawan-kawannya ke kampung halaman mereka di tahun yang ke-7. Pada saat itu, mereka dapatkan kaum muslimin telah membebaskan Khaybar. Kehidupan Khalid setelah ia pergi meninggalkan harta dan keluarganya. Khalid kemudian bermukim di Madinah, di tengah-tengah masyarakat Islam yang baru, di mana ia termasuk salah seorang angkatan 5 pertama yang menyaksikan kelahiran Islam dan ikut membina bangunannya. Sejak itu Khalid selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam barisan pertama pada setiap peperangan atau pertempuran. Dan karena kepeloporannya dalam Islam ini serta keteguhan hatinya dan kesetiaannya, jadilah ia tumpuan kesayangan dan penghormatan. Sebelum wafatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Khalid menjadi gubernur di Yaman. Sewaktu sampai kepadanya berita pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dan pengukuhannya, ia lalu meninggalkan jabatannya dan datang ke Madinah. Ia kenal betul kelebihan Abu Bakar yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, tetapi ia berpendirian bahwa di antara kaum muslimin yang lebih berhak dengan jabatan khalifah itu adalah salah seorang dari keturunan Hashim, umpamanya Abbas atau Ali bin Abi Thalib. Pendiriannya ini dipegangnya teguh hingga ia tidak berbayat kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar tetap mencintai dan menghargainya, tidak memaksanya untuk mengangkat bayat dan tidak pula membencinya. Setiap disebut namanya di kalangan muslimin, khalifah besar itu tetap menghargai dan memujinya, suatu hal yang memang menjadi hak dan miliknya. Belakangan pendirian Khalid bin Said ini berubah. Tiba-tiba di suatu hari ia menerobos dan melewati barisan-barisan di masjid menuju Abu Bakar yang sedang berada di atas mimbar, maka ia pun membayatnya dengan tulus dan hati yang teguh. Abu Bakar memberangkatkan pasukannya ke Syria, Suriah, dan menyerahkan salah satu panji perang kepada Khalid bin Said, hingga dengan demikian berarti ia menjadi salah seorang kepala pasukan tentara. Tetapi sebelum tentara itu bergerak meninggalkan Madinah, Umar menentang pengangkatan Khalid bin Said dan dengan gigih mendesakkan usulnya kepada khalifah, hingga akhirnya Abu Bakar merubah keputusannya dalam pengangkatan ini. Abu Bakar Asy-Siddiq meringankan langkah ke rumah Khalid meminta maaf padanya serta menerangkan pendiriannya yang baru. Abu Bakar menanyakan Said kepada kepala dan pemimpin pasukan mana ia akan bergabung, apakah kepada Ammar bin Ash anak pamannya atau kepada Syurahbil bin Hasanah. Maka Khalid memberikan jawaban yang menunjukkan kebesaran jiwa dan ketakwaannya. Anak pamanku lebih kusukai karena ia kerabatku, tetapi Syurahbil lebih kucintai karena agamanya. Kemudian ia memilih sebagai prajurit biasa dalam kesatuan Syurahbil bin Hasanah. Di medan pertempuran Marjus Syuffar di daerah Syria antara muslimin dengan orang-orang Romawi, terdapat seorang syahid yang mulia. Ketika kaum muslimin mencari-cari para syuhada sebagai korban pertempuran, mereka mendapati jasad Khalid dalam keadaan tenang, diam, dengan seulas senyum tipis menghiasi bibirnya. Demikianlah kisah singkat Khalid bin Said yang rela meninggalkan kemewahan dunia untuk menjemput syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wallahu alam bissawab.